3, 2, 1. Ya semua itu usaha atau apa itu memang ada lah kendala, ada tantangannya. Memang sih kalau diceritakan sangat memprihatinkan. Iya, jadi sedih. Awal mulanya memang. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol like, subscribe, dan notifikasi tombol lonceng. Halo, selamat datang di podcast Batam Business TV. Di sini kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi bersama para pengusaha hebat dari Batam dan Kepulauan Riau. Khususnya sekarang kita berada di Piayu, ya Pak, yang akan berbagi cerita perjalanan bisnis mereka, tantangan dan tips sukses bagi para pengusaha pemula. Saya Wilson Sirait, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang pengusaha pembuatan mie pangsit atau mie kuning dan mie ayam yang sudah sukses mengembangkan bisnisnya di Batam. Yuk langsung saja kita sapa. Selamat siang Bapak, saya Wilson Sirait. Selamat siang juga Sudarno. Dengan Pak Sudarno, apa kabar hari ini Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Boleh cerita sedikit tentang diri Bapak dan bisnis yang sedang dijalankan sekarang? Apa di bidangnya Pak? Yang sekarang lagi dijalani ya biasalah seperti dulu, belum ada perubahan dari awal. Dari pertama kita buka dari 2010 kita jalanin itu cuman ada 4 macam lah yang kita jalanin sampai hari ini, yaitu kita produksi dari mie ayam, mie kuning atau untuk mie goreng, sama kulit pangsit itu bisa untuk bikin somai, batagor, terus yang keempat itu untuk kue bawang. Itu yang istilahnya produk yang unggulan lah Sekarang ya Pak ya? ya. Oke Pak, selanjutnya sejak kapan bisnis ini berdiri dan bagaimana awal mulanya Pak? Boleh cerita sedikit Pak? Oke, kita berdiri dari tahun 2010. Sebenarnya ya apa namanya? Memang masalah ininya proses ya. Masalah proses itu memang ya, agak Sangat panjang ya Pak ya? agak memprihatinkan lah awalnya itu. Ya boleh cerita sedikit Pak? Ya, awal-awalnya mesin cuma satu biji lah. Ya, seiring berjalannya waktu kita tekuni, kita sabari, sambil berdoa. Alhamdulillah sampai saat ini. Apa yang memotivasi Bapak terjun ke dunia bisnis, khususnya untuk mie ini tadi Pak? Boleh cerita sedikit Pak? Ya, sebetulnya kita bersemangat ya. Istilahnya bisnis ini sangat menjanjikan lah, gitu kan. Jadi ya kita untuk kedepannya agak inilah istilahnya Bisa lebih lagi ya? lebih maju lagi, lebih maju ya. lah. Ya. Kalau bisa sampai ke go internasional ya Pak ya? Insya Allah. Itu namanya cita-cita kan? Iya. Oke Pak. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, kenapa memilih Batam atau Kepri sebagai lokasi usaha Pak? Oh gini, banyak ya memang dilihat dari segi perekonomian itu memang agak pesat lah, gitu kan, di daerah sini kan. Itu terutama kuliner lah ya. Nah, kalau di bidang kuliner lah, kalau yang lain di bidang PT beda lagi ceritanya kan. Kalau di bidang kuliner ya aku pantau ibaratnya ya ada prospek ke depannya lah. Sebenarnya itu sebenarnya ini kuliner kan ibaratnya
semua orang itu bisa menikmati. Bisa membutuhkan ya Pak ya. Itu nggak dari balan bawah, orang kecil, anak-anak sampai dewasa, orang tua. Terus ini perjalanan awal Pak ya tentang bisnis Bapak ini Pak. Boleh cerita Pak, saat memulai usaha ini apa kira-kira tantangan terbesar Bapak Pak yang Bapak hadapi? Oh ya, gini, ya semua itu usaha atau apa itu memang ada lah kendala, ada tantangannya. Memang sih kalau diceritakan sangat memprihatinkan. Iya, jadi sedih. Awal mulanya memang Sakit-sakitan ya Pak ya. ya nggak bisa nggak tega lah kalau diceritakan gitu loh. Karena nggak bisa ngomong. Iya. Emang dulu cuma berdua, aku sama istri aja. Iya Pak. Gitu kan. Kita jalani terus tiap hari, tiap malam. Nah, pulang pagi bikin lagi, jam 3 pagi bikin lagi. Tiap hari seperti itu. Kita bertahan lah sampai sekarang inilah. Iya. Iya Pak. Alhamdulillah Pak. Yang penting Bapak sehat dulu kan. Oke. Pada masa sulit itu Pak, bagaimana cara Bapak menghadapi bisnis ini Pak? Iya. Waktu itu kan kita belum tahu kan cara marketing itu, pemasaran itu kan. Kita pun lobby ke warung-warung bakso itu kan, pelanggan itu kan. Itu pun kita ibaratnya tuh kayak orang ngemis lah. Hanya untuk mencoba itu kan, mencoba gimana produksi aku seperti apa gitu kan. Nah, sebenarnya udah tes semua kan. Nah, testimoni kasus sampel semua kan. Ada yang masuk gitu kan. Nah, terus saya itu minta itu harus bersabar memang. Sembari mempromosikan tiap malam itu kan, mempromosikan. Nah, ya namanya mempromosi kan ada yang nyangkut, ada yang enggak gitu kan. Ada yang ya inilah itulah itu kan. Tapi kita tetap jalani terus gitu. Ya, lama kelamaan ada yang nggak cocok gitu kan minyak, jadi dia mau sekali ngambil tuh awal-awal 5 kilo, terus naik lagi 10 kilo sampai 15 kilo, sampai sekarang ada yang 50 kilo itu. Alhamdulillah Pak. Ya. Jadi memang kalau boleh dibilang perjuangannya sangat-sangat Iya. Betul. dalam ya Pak ya. Jangan perhatikan awal ya, memprihatinkan. Ya syukurlah Pak. Jadi sekarang ada perubahan kan Pak. Alhamdulillah lah sampai sekarang masih berkembang. Berkembang iya Pak. Ya. Dengan apa? Kita ulet ya kan, Jadi sabar ada dan semangat berani lah. berinovasi ya Pak ya. Iya. Terus tadi Bapak kan agak sedikit apa sedih. Ini dibalik kesedihan ini berarti kan ada kegagalan di situ awal-awalnya. Kira-kira Pak, waktu terjadinya kegagalan itu apalah kira-kira yang Bapak ingat pada saat waktu menjalankan usaha ini Pak? Boleh cerita sedikit Pak? Ini masalah kegagalan sih enggak gagal, cuman kan kita cuma proses saja. Gagal itu enggak ada. Aku merasa gagal itu enggak. Jadi memang kita jalani terus itu kan, dari 1 karung sampai 2 karung, 3 karung itu tiap hari aku jalani terus itu. Jadi bukannya istilah kalau kegagalan kan adanya udah naik langsung nggak bisa bergerak lagi gitu kan. Oke. Nah, kita itu kayak tangga gitu, step by step gitu kan. Ya dari nol lah namanya, dari nolan. Ya. Mesin aja cuma 1. Nah, itu tepung pun baru 2 karung, 3 karung lah, paling banyak itu kan. Iya. Paling ramai pun kalau hari Minggu aja itu paling ramai lah. Gitu.
Itu yang susahnya cuma marketingnya aja yang susah. Oh, kendala berarti kegagalannya tadi bagian marketing ya Pak ya, Marketingnya tidak yang mendapat atau tidak apa memahami dunia marketingnya ya Pak ya. Ya cuman sih ya tergantung orangnya. Kalau istilahnya dia, aku merumasikan, coba mie ini, nah, direbus, dirasain gimana gitu kan. Mm-mm. Dia cocok. Kalau cocok ya besok aku kasih nomor telepon, order, baru kita antar gitu. Oke. Baru masalah momen ini Pak, strategi bisnis dan pertumbuhan ya. Maksud gini Pak, strategi apa yang paling efektif dalam mengembangkan bisnis ini? Contoh misalnya Bapak dulu tidak menggunakan marketing, sekarang udah menggunakan marketing. Berarti marketing ini sangat membantu ya Pak ya di dunia bisnis tadi kan? Iya memang. Ya, jadi di balik itu kan pasti ada efektif yang lain Pak. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Kita jaga kualitas. Pertama jaga kualitas, terus yang kedua ya kita apa itu istilahnya ramah lah, gitu kan. Istilahnya kadang kan ada orang komplain kan, Ya. komennya kayak gini gitu kan, dia kan komplain masukan ke aku. Iya. Kita terima dengan lapang dada gitu Iya. kan, nggak istilahnya kita marah atau apa gitu. Iya. Nah gitu untuk memperbaiki gitu kan. Kesalahannya di mana, itu masih belajar terus sampai sekarang pun masih Tetap belajar gitu. Istilahnya untuk memperbaiki kualitas gitu kan. Nah, kualitas yang kurang bagus, yang kurang gini-gini, nah aku nanti cari solusi yang kira-kira bagus lagi itu pakai apa gitu. Berarti intinya Bapak tetap menjaga kualitas Ya. supaya kualitasnya tetap unggul di pasaran ya Pak ya. Iya, Seperti gitu itu ya. Oke Pak. Terus apakah ada menggunakan media digital atau promosi kira-kira Pak? Boleh dijelaskan? Kalau itu paling di FB sama di story. Oke. Ada dampaknya Pak ya? Ada dampaknya ya. Ada kadang pun kita nggak tahu dia dari nomor dari siapa, baru dia datang sini tahu nomor aku, nah baru aku tanya gitu. Dia awalnya ya dari FB lah, FB kan kadang siapa aja kan bisa buka itu kan, Betul. karena FB itu kan. Nah, Berarti sangat membantu ya dunia digital sekarang ya Pak ya. ya terutama di WA lah, di Ya, story betul. gitu. Harapan Bapak berarti ke depan mendapatkan dunia digital yang lain supaya lebih memberi masukan kepada atau memberi informasi bahwasanya ini ada pedagang mie yang berkualitas di daerah Piayu. Iya. Mie unggulannya ada di sini. Seperti itu ya Pak ya kira-kira ya. Iya. Oke Pak. Baru seberapa penting tim atau karyawan dalam mendukung kesuksesan bisnis Bapak ini Pak? Ya memang dengan adanya anggota itu kan bekerja lah. Betul Pak. Nah itu memang sangat membantu untuk meningkatkan produk kita. Memang dulu aku waktu sendirian masih sama aku sama istri aja itu memang agak kurang lah gitu kan. Ya masalahnya orderan banyak, kita tuh nggak bisa produksi banyak, tenaga terbatas, waktu terbatas seperti itu kan. Nah, tapi kita tetap jalani terus gitu kan. Nah itu ya syukurlah waktu itu memang cuman aku ada awalnya aku ambil 1 orang. Nah itu tetap masih kurang gitu kan. Nah, produksi menambah itu tambah 1 lagi 2 jadi kan. 2 itu kok kurang lagi gitu kan. Nah sampai sekarang sampai 7 orang ya alhamdulillah membantu tenaga kita, terus produksi pun menambah juga. Tambah juga ya Pak ya. Ya waktu pun sekarang udah disesuaikan lah, udah istilahnya udah tercover lah istilahnya. Kan kadang ada orang
minta cepat jam sekian harus diantar gitu kan. betul, Nah, betul. sekarang bisa di Iya. cover gitu kan. Oh, sudah tercover semua ya. Iya, Berarti itu intinya sudah terkoordinir. koordinir semua. Iya Pak, iya. Menurut Bapak, bagaimana kondisi dan peluang bisnis di Batam Kepri saat ini Pak? Untuk sebagai pabrik mie ini Pak. Ya, kalau masalah kondisi saat ini masih stabil lah. Belum ada, ya ada prospek tapi kan ada prospek lah, nggak banyak. Berarti dalam arti stabil ini Produksinya itu punya angan-angan lagi ke depannya akan lebih dikenal orang lagi ya Pak ya, seperti itu ya. ya maunya kita memang seperti itu Ya. gitu kan. Sepertinya hanya masih di Batam saja ya. Untuk Tanjung Pinang atau wilayah lain Nggak bisa, belum bisa. belum bisa. Atau kepengen kan gitu. Iya, masalahnya ini kan mie ini kan nggak mengandung formalin, nggak mengandung zat pengawet. Oh, Masalahnya berarti itu. dia karena tidak mengandung formalin dan pengawet, iya. dia tidak bisa dalam durasi lama. Durasi karena lama, kejauhan. ya gitu. Jadi terbatas untuk daerah Batamaya itu masih Berarti itulah nilai unggulan Bapak ya. Berarti Ya. tidak ada yang namanya pengawet di makanan ini ya Pak ya. nggak ada itu. Berarti iya. Kalau mungkin ada lah kalau orang dari luar Pulau Batam ada orang kesini pernah ada. Nah, tapi untuk harus itu hari juga gitu. Oh gitu ya. Berarti harus diproduksi hari itu, Nah, dia langsung dikonsumsi hari itu juga ya. dalam durasi yang sangat singkat Satu karena hari tidak lah. ada pengawet tadi Iya. ya Pak ya. 1 hari lah. Oke. Terus apa tantangan terbesar Pak yang dihadapi pengusaha lokal? Contoh nih Pak, Bapak mau pesan tepung Iya. yang sesuai dengan ini, rupanya nggak ada. Kemana nyarinya? Itu kan salah satu tantangan tuh. Kadang, Iya. waduh, saya nggak ada bahan ini, gimana nih? Ya, memang kalau masalah bahan yang ini memang aku khususkan gitu kan. Jadi yang berkualitas, bukan istilahnya tepung yang asal-asalan Asal-asal tepung ya, Pak, ya? di grosir apa di warung sini Betul. itu enggak. Ini langsung aku order langsung ke gudangnya, gudang besarnya. Oke. Nah, jadi udah di order sama aku tuh untuk bahan 1 bulan harus sekian karung udah standby. Oke. Gitu. Jadi kita tuh nggak kelabakan cari kemana-mana gitu. Jadi untuk khusus aku lah, terutama terus aku itu harus 1 bulan itu harus ada 400 karung. Oh, berarti sudah ada kayak seperti MOU lah sama pabrik tersebut Ya, berarti supaya tolong sediakan kami udah standby lah. untuk 1 bulan saya butuh 400 tepung. Nah, Contoh kan gitu kan, berarti iya. harus standby lah itu. Iya. Oke Pak, selanjutnya menurut Bapak sektor apa yang paling potensial untuk dikembangkan ke depan? Konteksnya ya kita berkembangnya ya harus saling berjalan sih ya. Nah, istilahnya Kuliner seperti itu ya Pak ya. iya, ini sih Lebih ke kuliner ya Pak ya. kuliner ya. Iya, memang iya Pak. Saya lihat rata-rata apalagi Batam ini ya. Saya rasa sih bukan Batam Pak. Banyak orang yang jadi pecinta mie. Iya, memang iya. Mie ini nggak bisa dipungkiri Pak. Nah ya apalagi itu tahu kan istilahnya yang kacauan, Betul. terus si apa itu jeban. Ceban, Nah, ya. itu coba parkiran coba berapa penuh itu kan. Iya. Nah, itulah pecinta-pecinta mie itu udah nggak bakal nggak ada matinya lah ibaratnya. Iya, memang kalau yang namanya kuliner nih memang nggak ada matinya ya Pak ya. Ya, itu udah bahan pokok berarti. Tips dan pesan untuk pengusaha pemula Pak. Ini Bapak memberikan pesan kepada pengusaha pemula nih. Kalau Bapak kan kategori bukan pemula lagi nih. Supaya pengusaha-pengusaha yang pemula ini sabar dan istilahnya apa sih kira-kira Pak? Mindset apa yang wajib dimiliki pengusaha pemula tadi Pak? Iya. Boleh kasih tipsnya sedikit Pak? Ya, ini untuk tip pengusaha pemula itu ya intinya kita harus terima proses lah dari nol gitu. Seiring berjalannya waktu kita bersabar, berdoa, penuh semangat. Gitu. Fokus lagi ya Pak ya Fokus ya. kepada usaha tersebut. Oke. Oke Pak. Baru kesalahan apa yang sering dilakukan oleh pengusaha yang pemula ini tadi Pak?
Kira-kira apa Pak? Bapak kan pernah ngalamin pasti kan? Kesalahannya kadang kita dari bahan. Kadang bahan untuk makan mie ayam khusus itu nanti kan aku ada 2 macam ini. Yang untuk mie kuning sendiri, untuk mie ayam sendiri. Nah itu kadang ada Beda ya Pak ya? beda. Beda tepung contoh ya? Kualitasnya itu beda. Beda. Itu jadi ada kesalahan di situ. Itu mungkin kan kalau sekarang dulu memang iyalah. Iya. Sekarang mungkin ada anggota kan. Nah, mungkin ada kesalahan dari kan udah Kecampuran. kecampur gitu kan. Memang udah di packing gitu tuh, untuk digiling besoknya. Iya. Nah, mungkin dia salah ngambil atau apa, memang ada kesalahan seperti itu. Oh gitu Karena ya. kalau soal kesalahan produksi ya cuma itu aja sih. Oh berarti itu yang sering mereka tidak fokus dengan pencampuran bahan-bahan tersebut ya Pak ya? Kadang Atau mereka kelalaian atau kadang lupa lah seperti itu ya Iya. Pak ya? itu kalau istilahnya kesalahan produksi memang kadang seperti itu. Terus Pak selanjutnya, bagaimana cara menjaga motivasi, semangat ketika bisnis sedang menurun? Ini sering terjadi pada pengusaha. Wah lagi turun nih pemasukan nih. Apa kira-kira yang bisa Bapak tetap semangat Iya. memotivasi Bapak tadi Pak? Ya, memang pernah ada aku alami waktu corona itu Covid, kan. iya, Nah, Covid. waktu corona memang itu udah ibaratnya untuk napas saja lah. Ya, iya betul. Ibaratnya maksudnya betul napas ini untuk kita bertahan hidup aja. Tahan hidup saja ya Ya, Pak ya. masalah kerugian memang udah ya kalau dibicarakan sih memang ya nggak masalah sebenarnya. Kalau dibicarakan Iya, memang ada lah bicarakan 50 jutaan mungkin ada. Oke. Itu kan kurang lebih lah. Tapi tetap semangat pada saat Tapi kita waktu itu. ya tetap semangat, tetap kita jalani. Ya kita saling-saling ngerti sih. Iya. Sama grosir besar pun ngerti, sini pun saling ngerti. Jadi balance gitu. Jadi kita sama-sama jalan. Jalan tetap Iya. bertahan aja ya Pak ya. Ya, sampai sekarang ini tepungnya masih sama dia. Oh gitu ya. Satu orang. Iya iya Iya. iya iya iya. Gitu. Ya inilah. Iyalah. Tapi inilah teman kita ada rezeki kita angsur pelan-pelan, ada rezeki kita angsur. Ya, habis juga, lunas juga. Ya, memang sangat sulit sih kalau untuk Ya. menjaga motivasi biar kita tetap semangat walaupun dalam keadaan menurun tadi, Pak. Ya itulah paling terasa waktu corona itulah. Betul, betul. Terus selanjutnya, Pak, apa satu nasihat terbaik yang pernah Bapak terima tentang bisnis? Kita jalani tetap semangat itu aja. Kita berdoa. jalani tetap semangat ya, Pak ya. Oke, berarti keuletan itu sangat-sangat ini ya Pak ya, mahal harganya ya Pak ya. Memang kalau sekedar diucapkan di mulut gampang aja, cuman waktu Iya. menjalaninya itu Ya susah. iya. Terus jika harus memberi satu pesan untuk pengusaha muda di Batam dan Kepri, apa itu kira-kira Pak? Ya ini untuk pemula lah ibaratnya. Iya kan. Pak. Ya jangan menyerah sebelum berhasil. Oh jangan menyerah sebelum berhasil Pak. Kira-kira Pak. Apa rencana Bapak ke depan untuk bisnis ini Pak? Nah ini harus planning Bapak ini harus. Ya. Kedepannya kita terus kembangkan, pertahankan kualitas. Oke. Bagaimana pendengar bisa mengikuti atau menghubungi Bapak mungkin lewat media sosial Pak atau website dan toko online lainnya Pak? Untuk pemirsa yang ingin menghubungi produk kami itu melalui sosial media dari TikTok dengan Nomor nomor HP yang tertera di bawah ini. bisa telepon online. Bisa telepon online juga di alamat Kapling Bintang Blok C nomor 42 Piayu. Apa namanya? Mega Jamada. Yes, correct. Gitu. Bisa nggak rangkum perjalanan bisnis Bapak dalam satu kalimat? Ya, masalah motivasi kita tetap semangat. Ya. Kita berdiri dari tahun 2010. Seiring berjalannya waktu kita berproses, gitu kan, sampai saat inilah, gitu. Udah, ya alhamdulillah, udah bersyukur, kita udah menikmati hasil yang lebih lah. Amin. Kita tetap semangat. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak Sujarno Ya. atas waktu dan semua insight yang berharga hari ini Pak. Semoga kisah dan tips Anda bisa menginspirasi banyak orang Pak. Pengusaha-pengusaha di Batam Kepri, khususnya untuk pengusaha pemula pun juga. Untuk teman-teman pendengar, jangan lupa follow batambisnis.com atau Batam Bisnis TV di
YouTube dan media sosial agar tidak ketinggalan kisah sukses pengusaha lokal berikutnya. Saya Rizwan Sirait, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sukses untuk bisnis Anda. Batam maju, Kepri maju, Indonesia maju. Sukses. Terima kasih.